Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusri Harari, NPM 5019173 dari kelas 4E Prodi PGSD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang model dan prinsip pengembangan kurikulum. Adapun pokok-pokok bahasan yang akan saya bahas kali ini, yaitu yang pertama, model-model perkembangan kurikulum, yang kedua, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, dan yang ketiga, pembelajaran tematik. Agar dapat mengembangkan kurikulum secara baik, pengembangan kurikulum semestinya memahami berbagai macam jenis model pengembangan kurikulum. Yang dimaksud dengan model pengembangan kurikulum ialah langkah atau prosedur sistematis dalam proses penyusunan suatu kurikulum. Untuk mengembangkan kurikulum, ada berbagai macam jenis model pengembangan kurikulum yang dapat dijadikan sebagai acuan atau diterapkan sepenuhnya. Di antaranya ialah model administratif atau garis komando merupakan pola pengembangan kurikulum yang paling awal atau yang paling dikenal. Model pengembangan kurikulum ini berdasarkan pada cara kerja atasan bawahan yang dipandang efektif dalam pelaksanaan perubahan kurikulum. Model pengembangan kurikulum ini merupakan lawan atau kebalikan dari model yang pertama. Model ini akan berkembang dalam sistem pendidikan yang bersifat desentralisasi. Pengembangan kurikulum dengan menggunakan metode Babcam memiliki 5 bagian pembuat keputusan, yaitu yang pertama, memutuskan arena pengembangan kurikulum, yang kedua, menetapkan personalia, yang ketiga, organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum, yang keempat, implementasi kurikulum, dan yang kelima, evaluasi kurikulum. Sesuai dengan namanya, model pengembangan kurikulum ini terbalik dari yang lazim dilakukan, yakni biasanya dilakukan secara deduktif menjadi induktif. Rogers adalah seorang ahli psikologi yang berpandangan bahwa manusia dalam proses perubahan mempunyai kekuatan atau potensi untuk berkembang sendiri. Rogers lebih mementingkan kegiatan pengembangan kurikulum daripada rencana pengembangan kurikulum tertulis, yaitu melalui aktivitas atau interaksi dalam pengembangan kelompok intensif yang terpilih. Model demonstrasi pada dasarnya datang dari bawah. Model ini umumnya berskala kecil, hanya mencakup satu atau beberapa sekolah, satu komponen kurikulum, atau mencakup keseluruhan komponen kurikulum. Model kurikulum ini didasarkan pada asumsi bahwa perkembangan kurikulum merupakan perubahan sosial. Sesuai dengan asumsi tersebut, model ini menekankan pada 3 hal, yaitu yang pertama, hubungan insani, yang kedua, sekolah dan organisasi masyarakat, serta yang ketiga, wibawa dan pengetahuan profesional. Perkembangan bidang teknologi dan ilmu pengetahuan, serta nilai-nilai efisiensi dan efektivitas dalam bisnis juga mempengaruhi model-model kurikulum. Agar kurikulum dapat berfungsi sebagai pedoman, maka ada sejumlah prinsip dalam proses pengembangannya, yaitu yang pertama, prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, dan prinsip efektivitas. Ada 2 macam relevansi, yaitu relevansi internal dan relevansi eksternal. Kurikulum harus bersifat lentur atau fleksibel, artinya kurikulum harus dilaksanakan dalam situasi dan kondisi yang ada. Kurikulum yang kaku atau tidak fleksibel akan sulit diterapkan. Prinsip ini sangat penting, bukan hanya menjaga agar tidak terjadi pengulangan-pengulangan materi pelajaran yang memungkinkan program pendidikan tidak efisien dan tidak efektif, tetapi juga untuk keberhasilan siswa dalam menguasai pelajaran pada jenjang pendidikan tertentu. Terdapat 2 efektivitas dalam perkembangan kurikulum. Yang pertama, efektivitas hubungan kegiatan guru dalam melaksanakan tugas mengimplementasi kurikulum di dalam kelas, dan yang kedua, efektivitas kegiatan siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar. Model pembelajaran tematik merupakan kegiatan belajar mengajar dengan memadukan beberapa materi pelajaran dalam satu tema. Pembelajaran tematik dapat mempermudah anak dalam membangun gagasan atau pengetahuan baru, karena materi yang disajikan saling terkait satu sama yang lain. Pembelajaran tematik memberi peluang kepada anak untuk membangun sinergi kemampuannya.
sehingga tujuan utuh pendidikan yaitu mandiri, peka, dan bertanggung jawab dapat dicapai. Kemampuan yang diperoleh dari satu mata pelajaran akan saling memperkuat kemampuan yang diperoleh dari mata pelajaran lain, sehingga guru dapat lebih menghemat waktu dalam menyusun rencana pembelajaran. Ada 3 landasan pembelajaran tematik, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, dan landasan yuridis. Landasan filosofis dalam pembelajaran tematik sangat dipengaruhi oleh 3 aliran filsafat, yaitu progresivisme, konstruktivisme, dan humanisme. Dalam pembelajaran tematik sangat berkaitan dengan psikologi perkembangan peserta didik dan psikologi belajar anak. Psikologi perkembangan diperlukan terutama dalam menentukan isi atau materi pembelajaran tematik yang diberikan kepada siswa agar tingkat keluasan dan kedalaman sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Landasan yuridis tersebut adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Pembelajaran tematik memiliki satu tema yang aktual, dekat dengan dunia siswa, dan ada dalam kehidupan sehari-hari. Tema ini menjadi alat pemersatu materi yang beragam dari beberapa materi pelajaran. Materi pembelajaran yang dapat dipadukan dalam satu tema selalu mempertimbangkan karakteristik siswa, seperti minat, kemampuan, kebutuhan, dan pengetahuan awal. Sebagai suatu model pembelajaran di sekolah dasar, pembelajaran tematik memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, berpusat pada siswa, yang kedua, memberikan pengalaman langsung, yang ketiga, pemisah mata pelajaran yang tidak begitu jelas, yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran, yang kelima, bersifat fleksibel, dan yang keenam, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Baik, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.